Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan dukungan mayoritas DPW Nasdem disusul dengan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Siapakah calon presiden pilihan Nasdem dan akan kemana arah koalisi Partai Nasdem? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat malam Pak Ali, Mas Adi. Selamat malam Zilvia. Selamat malam Bang Ali. Mbak Zilvia. Baik, oke. Pak Ali, jadi benar ya kalau Gubernur DKI Jakarta dan juga Gubernur Jawa Tengah ini mendominasi katanya usulan dari DPW Partai Nasdem. Apakah itu berarti dari 3 nama capres yang akan diumumkan malam ini 2 diantaranya sudah pasti Ganjar dan Anies? Jadi gini, benar sekali Silvi bahwa kemarin dalam pandangan DPW dalam sesi pleno pertama di Rakernas itu semua wilayah kemudian kita beri kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan usulan mereka terhadap calon presiden yang mereka kehendaki dari wilayah masing-masing. Nah, dari pandangan DPW nampak sekali bahwa ada 32 wilayah seluruh Indonesia itu mengusulkan nama Anies Baswedan menjadi calon presiden dan diikuti oleh Ganjar Pranowo kurang lebih 29%, 29 DPW kalau saya tidak salah, yang mengusulkan beliau. Nah, apakah kemudian 2 nama itu akan otomatis menjadi calon presiden yang akan diusulkan? Belum tentu. Kita nanti semalam kami sudah selesai melakukan pleno dengan DPW untuk melakukan musyawarah mufakat untuk mengkerucutkan dari sekian nama yang direkomendasikan oleh DPW. Kita sudah berhasil mengkerucutkan dengan lewat musyawarah mufakat 3 nama. Nah, sebentar jam 8 insya Allah akan diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum. Oke, jadi belum mau kasih bocoran ya, tunggu jam 8 ya. Tapi Pak Ali, tadi kan Anda bilang belum tentu 2 nama tadi yang mendominasi Anies dan Ganjar itu otomatis menjadi 3, menjadi bagian dari 3 nama yang akan diumumkan. Belum tentunya ini karena faktor apa kira-kira Pak Ali? Adakah faktor lain yang akan menjadi indikator yang lebih penting dari 2 nama yang mendominasi tadi? Gini. Jadi dalam menentukan calon presiden itu DPP Partai Nasdem menentukan kriteria. Jadi kriteria yang telah ditetapkan oleh Partai Nasdem dan kemudian kita mencoba mencocokkan kriteria dengan nama-nama yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Sehingga calon yang kemudian memenuhi kriteria, insya Allah itu yang akan nanti kita akan rekomendasikan. Belum tentu bukan berarti tidak. Baik, Mas Adi, kalau menurut Anda prediksi 3 namanya siapa nih Mas Adi? Kan memperhatikan ya dinamika yang terjadi di Rakernas. Siapa prediksi 3 nama dari Anda? Ya kalau saya sih melihat saya nggak boleh memprediksi itu. Anies Baswedan, kemudian yang kedua itu adalah Ganjar Pranowo, yang ketiga antara Erick Thohir dan kemudian Andika Perkasa. Tapi 2 orang ini, Anies dan Ganjar, agak sulit untuk diotak-atik. Pertama karena variabel kuantitatif, ya, di mana 2 orang ini memang menempati survei yang cukup kuat saat ini antara nomor 1 dan nomor 3. Jadi justru bagi saya menarik apa yang dilakukan oleh Nasdem karena ini akan menstimulus bagaimana konfigurasi politik 2024 ya Zilvia. Orang kan saat ini sudah mulai tak henti-hentinya bicara tentang bagaimana poros-poros politik itu. Anggaplah PDIP itu poros tersendiri, kemudian KIB juga sudah ada poros, tinggal menentukan siapa capresnya. Nah, Nasdem ini sangat potensial karena nama-nama yang masuk dalam radar Nasdem itu adalah orang yang populer dan punya elektabilitas yang cukup bagus. Anies dan Ganjar suka tidak suka punya market politik yang tentu saja bisa membuat partai politik yang lain untuk bergabung menjadi bagian di dalamnya. Pilpres itu kan sebenarnya terletak pada figur heavy, di mana figur itulah penentu segala-galanya soal bagaimana pertarungan di Pilpres 2024 yang akan datang. Yang kedua yang menarik bagi saya adalah kalau pada akhirnya Nasdem itu memutuskan
mengusung Anies Baswedan sebagai capres untuk 2024, menarik kenapa? Ini akan membuka front politik secara terbuka dengan PDIP dan tentu saja sangat potensial front terbuka juga terhadap istana yang kelihatan memang lebih tidak menginginkan supaya Anies Baswedan itu bisa maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Artinya apa? Nasdem ingin memulai sebuah pertarungan politik dimulai dari Rakernas ini. Meski saat ini misalnya tidak bisa dihitam putihkan bahwa mungkin ada kemungkinan yang lain nama-nama di luar yang sudah direkomendasikan oleh DPW, tapi kalau melihat kecenderungan secara umum opsinya cuma dua, kalau nggak Anies ya Ganjar. Kalau dilihat dua-duanya ini sepertinya Nasdem memang mengarahnya kepada Anies ketimbang Ganjar Pranowo. Satu, karena Ganjar sudah menegaskan tetap di PDIP dan terlihat bahwa Ganjar itu terlihat ingin terus untuk mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Dalam konteks inilah maka resistensi soal variabel-variabel lain memang sangat terlihat bahwa Nasdem itu lebih dekat, lebih cocok dan tidak ada variabel-variabel penghambat lainnya seandainya kemudian mengusung Anies Baswedan. Cuman itu tadi, ini akan membuat front politik secara terbuka kepada PDIP dan mungkin juga kepada istana. Menarik ya, tapi sebelum itu saya ingin tanya lagi ke Pak Ali. Pak Ali, benar atau tidaknya Nasdem ini akan menjadi ketua poros baru, koalisi baru di 2024? Nanti kan tergantung pengumuman jam 8 nanti ya. Tapi pertanyaan yang kita nantikan juga adalah, yang kita tunggu jawabannya, apa langkah selanjutnya setelah diumumkan oleh Nasdem? Apa yang akan dilakukan Nasdem? Menawarkan 3 nama ini untuk berusaha membangun koalisi atau bagaimana langkah berikutnya? Jadi gini, nanti jam 8 akan diumumkan nama yang kemungkinan kita akan usung menjadi calon presiden. Bahwa memang akan banyak sekali prediksi seperti yang disampaikan tadi, bahwa bisa jadi nama Anies, Ganjar itu menjadi salah satu 2 nama yang difavoritkan. Nah, tapi yang memang Nasdem ini menjadi seksi karena kenapa? Nasdem ini berbeda dengan partai-partai politik lain. Karena partai ini ketika pertama kali didirikan oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh, itu beliau sudah memberikan penegasan kepada semua ke publik bahwa partai ini didirikan bukan untuk kepentingan kader Partai Nasdem, tapi partai ini memang didirikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini hanya wadah untuk mencari pemimpin bangsa. Bahwa nanti dalam perjalanannya siapa yang akan dilakukan, apa yang ditentukan, apa yang diputuskan, ini nanti menjadi modal awal bagi Partai Nasdem untuk menawarkan kepada partai-partai yang hari ini belum menentukan calon presidennya. Kita berharap dengan figur yang nanti kita akan putuskan itu menjadi menarik bagi partai-partai politik yang lain untuk jadi kemudian membangun koalisi ya, bagi yang Partai ditawarkan Nasdem. Nasdem ya. Jadi bukan membentuk koalisi tapi tidak ada daya tawarnya, tidak ada daya perekatnya, tapi Nasdem hadir dengan ini dulu modalnya, baru kemudian membangun koalisi. Terakhir untuk Pak Ali, tapi apakah harga mati 3 nama ini untuk ditawarkan nanti kepada partai lainnya, atau bisa jadi bisa saja dari 3 nama itu bukan untuk capres tapi untuk cawapres? Begini, Rapat Kerja Nasional ini adalah forum pengambilan keputusan tertinggi setelah Kongres. Sehingga keputusan yang akan diambil hari ini mengikat bagi seluruh struktur internal Partai Nasdem. Artinya kemudian ketika malam ini Partai Nasdem memutuskan calon presiden, maka ini yang kami akan perjuangkan. Kami akan perjuangkan dia untuk menjadi calon presiden yang akan ditetapkan pada pemilu, pada kontestasi 2024. Artinya mengikat untuk semua kader Partai Nasdem, karena ini diambil dalam forum resmi yang diatur dalam internal partai. Baik, oke. Dan terakhir untuk Mas Adi. Baik, Mas Adi, terakhir, apakah nanti setelah ada 3 nama ini, Nasdem akan punya harga tawarnya menjadi lebih tinggi lagi dan akan mudah untuk memikat partai lain membangun koalisi? Tergantung, kalau yang diusung nanti itu adalah Anies ataupun Ganjar yang dinominasikan sebagai capres, tentu daya tawarnya cukup luar biasa, Sylvia. Tapi kalau yang diusulkan itu adalah Erick Thohir atau Andika sebagai capres, tentu Nasdem tidak akan berkutik karena 2 orang itu tidak memiliki
tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Jadi bagi saya akan menarik kalau Nasdem langsung mengumumkan dan mendeklarasikan bahwa antara Ganjar dan Anies adalah capres yang akan potensial diusung untuk 2024. Tanpa itu semua, gemuruh Rakernas hari ini akan kehilangan relevansinya karena satu hal, Anies itu adalah the one and only yang diproyeksikan figur non pemerintah yang saat ini dikhawatirkan akan menjadi rising star untuk 2024. Ini yang saya sebut tadi, kalau Nasdem mengusung Anies untuk capres, maka front terbukanya kepada PDIP dan kepada Istana sekaligus. Makanya kalau yang lain, saya kira tendensinya agak kurang menarik. Baik, kalau begitu terima kasih analisa Anda, Mas Adi Praitno dan juga Pak Ahmad Ali, Waketum Nasdem. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita nantikan ya jam 8 nanti siapa 3 nama capres yang akan diusung oleh Nasdem.